Halo semuanya, namaku Maria dari Universitas Indonesia Maju. Di sini aku akan membahas tentang masalah kesehatan populasi yaitu penyakit kronik. Kita mulai dengan definisi penyakit kronik. Definisi penyakit kronik menurut WHO, World Health Organization adalah penyakit yang terjadi dengan durasi panjang yang pada umumnya berkembang secara lambat serta terjadi akibat faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Jenis penyakit kronik yang pertama gagal jantung, stroke, diabetes, hipertensi, asma, dan lain-lain. Kita ke etiologi penyakit kronik. Penyakit kronik cenderung menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen yang memperlihatkan adanya penurunan atau menghilangkan semua kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi terutama muskuloskeletal dan organ-organ Jadi penyakit kronik menurut Weig dan Leahy 1987, yang pertama progresif atau bertambah parah, yang kedua tetap setelah terjadi menetap, yang ketiga kambuh atau sering hilang timbul. Cacat tidak sama dengan penyakit kronis, yaitu amputasi karena kecelakaan. Kebanyakan penyakit kronis disebabkan oleh yang pertama gaya hidup yang tidak sehat, yang kedua kekurangan nutrisi. Penyakit ini dapat muncul sewaktu-waktu dan dapat bertambah parah seiring berjalannya waktu. Bahkan seringkali perbedaan penyakit ini tidak disadari sehingga kondisinya yang semakin parah. Fase penyakit kronik. Yang pertama, fase pre-trajektori. Individu berisiko terhadap penyakit kronis karena faktor-faktor genetik atau perilaku yang meningkatkan ketahanan seseorang terhadap penyakit kronis. Yang kedua, fase trajektori. Adanya gejala-gejala yang berkaitan dengan penyakit kronik. Fase ini sering tidak jelas karena gejala sedang, evaluasi dan pemeriksaan diagnostik sedang dilakukan. Yang ketiga, fase stabil terjadi ketika gejala-gejala dan perjalanan penyakit terkontrol. Yang keempat, fase stabil. Adanya ketidakstabilan dari penyakit kronis, kekambuhan gejala-gejala dari penyakit-penyakit. Yang kelima, fase akut ditandai dengan gejala-gejala yang berat dan tidak dapat pulih atau komplikasi yang membutuhkan perawatan di rumah sakit untuk menanganinya. Yang keenam, fase kritis ditandai dengan situasi kritis untuk mengancam jiwa yang membutuhkan pengobatan atau yang ketujuh, fase pulih kembali pada cara hidup yang diterima dalam batasan yang dibebani oleh penyakit kronis. Yang kedelapan, fase penurunan terjadi ketika perjalanan penyakit berkembang dan disertai dengan peningkatan ketidakmampuan dan kesulitan di dalam mengatasi gejala-gejala. Yang kesembilan, fase kematian ditandai dengan penurunan terhadap atau cepat fungsi tubuh yang penghentiannya hubungan individual. Program pengelolaan penyakit kronis yaitu Prolanis adalah program untuk meningkatkan kualitas hidup para peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dari BPJS Kesehatan yang mengidap penyakit kronis dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Prolanis adalah program pengelolaan penyakit kronis yang dapat memfasilitasi pemeriksaan kesehatan rutin bagi para pengidap penyakit kronis, sehingga memberikan home visit ke rumah oleh petugas kesehatan. Puskesmas mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke Vaskes tingkat pertama memiliki hasil baik. Pada pemeriksaan spesifik terdapat penyakit DM tipe 2 dan hipertensi sesuai panduan klinis terkait hingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit. BPJS Kesehatan 2014.
penyakit kronis pulmonalis. Baik teman-teman, ya. Terima kasih. Bye-bye.